Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Harta Hanyalah Tontonan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 13 ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih selain Tuhan memberikan harta di dalam segala aspeknya ke dalam kehidupan kami, maka Tuhan pun mengingatkan kami untuk mengelola harta itu dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga harta tidak hanya diterima tetapi dikelola. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, temanya harta hanyalah tontonan. Apa kait mengait harta adalah tontonan dengan harta itu diterima dan juga dikelola? Dua hal, diterima dan juga dikelola. Tentu sebelum diterima dicari, dikejar, diperjuangkan. Kemudian kita menerima harta itu, dan kemudian Tuhan memerintahkan satu bagian yang sering terlupakan, yaitu bagaimana mengelola harta. Karena harta pada akhirnya hanyalah tontonan. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta adalah tontonan. Firman Tuhan dalam Roma 13 ayat yang ke-7. Setiap harta yang dimiliki oleh kita, baik uang, baik fasilitas, baik kesehatan, baik talenta, baik karunia, baik kesempatan, itu harus dikelola. Dikelola itu berarti ada bagian kita, ada bagian orang lain, dan ditempatkan di tempat yang tepat sebagaimana perintah Tuhan. Pada bagian Roma 13 ayat ke-7, apa yang firman Tuhan katakan? Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di sini ada 4 bagian. Ada cukai, ada pajak, ada rasa takut, ada rasa hormat. Cukai dan pajak jelas itu kait mengaitnya dengan masalah uang. Jadi uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, selain diperjuangkan, dicari, kita mendapatkan, kita menerima, kemudian dikelola. Artinya pada bagian ini ada bagian-bagian yang kita miliki itu adalah titipan yang harus kita serahkan kepada orang yang berwenang untuk mendapatkannya. Cukai dan pajak tentu kepada pemerintah. Kalau kita di masyarakat ada uang sampah, ada uang listrik, ada uang air, ada uang keamanan, apalagi di dalam gereja ada perpuluhan, ada persembahan. Kemudian pada saat anggota keluarga kita ada yang sakit dan kurang mampu, maka kita perlu membantu. Ada sebagian yang kemudian mendukung pelayanan-pelayanan tertentu untuk yatim piatu, untuk para janda, untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan spesifik seperti anak-anak yang punya penyakit AIDS dan kanker. Itu diperjuangkan. Artinya harta yang kita miliki itu tidak hanya dikejar, tidak hanya dicari, tidak hanya didapatkan, tidak hanya diterima, tapi dikelola dan juga tersalur secara benar di hadapan Tuhan. Ada bagian yang kedua yang cukup menarik. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Untuk rasa hormat, rasanya kita perlu menghormati siapapun yang ada di dalam dunia ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak boleh ada sikap-sikap kita merendahkan dan kita merasa kelasnya lebih tinggi dari orang lain. Kedudukan kita lebih VIP dari orang lain. Maka kerendahan hati tatkala kita diberkati oleh Allah, ada bagian yang harus kita perjuangkan. Apa yang dimaksud dengan rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut? Pada bagian ini memang agak sedikit sulit dijelaskan, tafsiran-tafsiran pun tidak menerangkan secara spesifik. Namun yang paling utama mungkin rasa takut itu dibutuhkan untuk mereka-mereka
yang sewenang-wenang, mereka-mereka yang serakah, mereka-mereka yang menekan. Maka rasa takut dibutuhkan lewat jalur-jalur hukum, lewat kemudian disiplin, lewat kemudian efek akibat daripada sebuah perbuatan, dan ada aturan yang kemudian diatur di masyarakat, diatur dalam kebenaran firman Tuhan, dan diatur oleh hukum-hukum negara, bahkan hukum-hukum internasional. Rasa takut itu dibutuhkan, dan untuk memberikan rasa takut, maka kita pun membutuhkan memberikan bagian daripada hak-hak orang untuk melakukannya. Salah satunya adalah jaksa ataupun pengacara di dalam dunia hukum. Sahabat seperjalanan, Allah sedemikian luar biasa memaparkan tentang masalah harta, yaitu bahwa harta tidak hanya dikejar, harta tidak hanya dicari, harta tidak hanya diterima, tapi harta itu dikelola dan harta itu disalurkan kepada pos-pos yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mengapa kita perlu melakukan sampai ke ujung? Tidak hanya dicari, tidak hanya dikejar, tidak hanya diterima, dimiliki, namun juga harus dikelola dan disalurkan. Karena ada bagian akhir yang kita perlu pahami bersama, yaitu harta itu pada akhir dan ujung kehidupan kita hanyalah tontonan. Kita bisa punya uang banyak, kita bisa membeli makanan yang seenak dan semahal apapun, namun pada akhirnya kita tidak bisa menyuap dengan tangan kita sendiri. Kita perlu dibantu oleh orang lain untuk makan, dan kita hanya menonton orang melayani kita di masa tua, orang memapah kita karena kita tidak bisa berjalan. Kita membutuhkan alat bantu pendengaran karena telinga kita sudah mulai berkurang pendengarannya. Bahkan mata yang Tuhan berikan kepada kita pun, sebagian orang tua dalam usia tertentu mengalami katarak, mengalami kesulitan dalam penglihatan. Jadi jangankan harta itu hanyalah tontonan, untuk dilihat pun harta. Pada akhirnya kita akan menutupkan mata kita, melihat pun kita tidak ada. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita memahami bahwa semua apa yang kita miliki di dalam dunia ini fana, semua yang kita miliki di dalam dunia ini sementara, maka jangan berjuang hanya untuk mencari, mengejar, dan memiliki lalu berhenti pada posisi di sana. Karena mengapa? Karena satu hari kelak nanti apa yang kita kejar, kita cari, kita miliki itu hanyalah tontonan. Mengapa demikian? Karena kita hanya bisa melihat dengan mata kita dan kita tidak bisa menggunakannya. Kaki kita bermasalah, tangan kita bermasalah, telinga kita bermasalah, bahkan mulut kita pun makan sangat terbatas, telinga kemudian juga pendengaran berkurang, bahkan mata yang Tuhan berikan untuk melihat pun pada akhirnya akan semakin menurun kemampuan melihatnya. Namun ada kuasa rohani, ada kehidupan yang jauh lebih kekal. Bagaimana harta yang sifatnya sementara, harta yang bersifat duniawi itu memiliki nilai kekekalan, memiliki nilai kebenaran, yaitu dengan cara kita tidak hanya mengejar, kita tidak hanya memiliki, kita juga harus mengelola dan kita juga harus menyalurkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga satu hari kelak nanti, tatkala harta itu hanya tontonan, kita hanya bisa melihat, kita tidak pernah menyesal karena kita sudah menjadi bendahara Allah yang baik, bendahara Allah yang tidak hanya mengejar memiliki harta, namun mengelola dan menyalurkan sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Sahabat seperjalanan, ingatlah satu hari kelak nanti, apapun yang kita miliki, harta hanyalah tontonan. Biarlah yang sementara, yang fana kita ubah menjadi bersifat kekal dan bersifat kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menolong kami agar kami mengelola setiap sumber daya yang ada pada kami, termasuk harta, dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.